Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melihat bacaan untuk good karma, ya, karma baik yang akan diprediksi untuk minggu ini. Ini adalah bacaan untuk kalian yang sedang melewati sebuah hubungan dengan, ya, melalui situasi karma baik. Dalam arti di sini hal-hal yang kalian lewati bersama soulmate, seperti itu dalam sebuah hubungan. Atau ini bisa saja juga sebuah karma baik untuk diri kalian sendiri, ya, bukan hanya dalam sebuah hubungan. Oke, kita akan lihat ya apa yang menjadi situasinya. Jelas ini bacaan umum, jadi tidak semuanya akan sesuai dengan bacaan saya kali ini untuk prediksi good karma. Oke, kita lihat energi untuk good karma di minggu ini dari kartu oracle, atau bisa saja ini pesan semesta, ya, untuk kalian. Oke, di sini ada kartu, wow, counselor, ya, counselor. Baiklah, kita lihat situasinya seperti apa dalam good karma minggu ini, baik dalam hubungan ataupun mungkin dalam kehidupan pribadi kalian sendiri, ya, dalam arti untuk pribadi kalian saja, tidak harus dalam sebuah hubungan. Kita lihat di sini counselor. Oke, ada Three of Swords, Ten of Pentacles, dan Knight of Pentacles. Two of Wands, Five of Wands, Eight of Wands. Oke. Dan di sini ada Four of Wands. Wow. Kartu the bottom of the decks untuk good karma, Four of Wands di situ. Oke, kita lihat yang saya rasakan energinya di sini. Entah kalian dalam hubungan yang sudah dilewati atau untuk kehidupan pribadi sendiri, sempat mengalami hal-hal yang menyakitkan, membuat sakit hati, atau mungkin sempat menjalani hubungan yang mengecewakan, entahlah. Pernah ada hal-hal yang ya bisa saja membuat perasaan tersakiti dalam menjalin hubungan yang, ya, saya lihat seperti ini dalam hubungan dulu, ya. Mungkin ada masalah emosional antara kamu dan pasanganmu yang terjadi, yang mana itu membuat kamu seperti sempat ingin memilih, dalam arti di sini seperti ada pilihan yang ingin kamu buat, mungkin bertahan atau berakhir. Bisa saja seperti itu, ya, karena di sini ada energi memang ingin mengakhiri hubungan atau mengakhiri koneksi. Itu bisa saja terjadi. Kamu pernah dihadapkan atau ya dihadapkan dengan pilihan. Apakah mau bertahan dengan situasi yang menyakitkan ini, atau kamu masih ingin bertahan, atau kamu ingin mengakhiri. Itu saja pilihannya. Dan di sini tampaknya karma baik itu memberikan semacam, ya, pikiran kepada kamu, dalam arti di sini kamu seperti diberikan semacam keyakinan untuk bisa memilih, yaitu kamu ingin kembali memiliki sebuah hubungan yang, ya, bisa dikatakan mengalami kemajuan, tidak dalam situasi yang bermasalah terus atau mengecewakan terus, seperti itu. Kamu memilih untuk tetap bertahan, intinya, ya.
Walaupun mungkin kamu pernah disakiti atau kamu pernah merasa sakit hati, di sini saya lihat kamu seperti pernah merasa kecewa terhadap pasanganmu, tetapi kamu memilih untuk bertahan. Dalam hal ini saya melihat kamu memilih untuk membuat semacam kestabilan di dalam hubunganmu lagi. Tapi itu justru butuh perjuangan di sini. Kamu harus berjuang. Dalam hal ini memang harus bisa membuktikan diri bahwa kamu mau berusaha untuk memperbaiki hubungan ini. Yang saya lihat memang kamu mungkin sempat ragu-ragu ketika dihadapi dengan pilihan. Apakah hubungan ini akan menjadi lebih baik atau tidak? Atau apakah lebih baik diakhiri seperti itu? Tetapi karena saya melihat di sini seperti ada kemauan agar hubungan ini masih dijalani atau diteruskan, apalagi sebagian dari kalian mungkin sudah ada dalam sebuah ikatan pernikahan barangkali sudah memiliki keluarga, itu yang membuat keinginanmu untuk bisa dikatakan memperjuangkan hubungan ini masih kamu lakukan. Walaupun mungkin kamu juga tidak terlalu kalau saya lihat tidak terlalu agresif, atau kamu di sini juga masih pelan begitu energi kamu untuk membuat semacam perubahan di dalam hubungan ini. Mungkin kamu berhati-hati juga. Dalam hal ini kamu pernah kecewa, kamu pernah tersakiti, tetapi kamu di sini pelan tapi pasti, intinya seperti itu pelan tapi pasti kamu tulus mau tetap berada di dalam hubunganmu ini, mau memperjuangkan hubunganmu ini. Jadi di sini saya melihat bisa saja akan ada situasi mengakhiri hal-hal yang sempat stuck antara kamu dengan pasanganmu, atau mungkin saja mengkomunikasikan apa yang menjadi permasalahan kalian. Itu bisa jadi. Agar apa? Agar kamu dan pasanganmu kembali bisa menjalani hubungan ini dengan hal-hal baik tentunya ke depan, dengan segala rencana-rencana hidup kamu berdua. Ini tentu sebuah bisa dikatakan karma baik yang masih berpihak kepada kamu. Situasinya sempat tidak nyaman di sini saya lihat. Situasi hubungan kamu sempat diisi dengan hal-hal yang menyakitkan, seperti ada hal-hal yang sempat membuat kamu mungkin sakit hati atau patah hati, itu bisa jadi. Tapi di sini ada sesuatu yang membuatmu pada akhirnya berusaha begitu secara perlahan kembali untuk bisa menjalani hubungan ini. Ini tentang komunikasi. Jadi kalau saya lihat ini tentang bagaimana kamu membicarakan permasalahan di antara kamu dan pasanganmu di sini. Ada energi seperti itu. Agar hubungan kamu ini kembali bisa stabil. Four of Wands ini tentang pernikahan, dan ada kemauan untuk pernikahan atau komitmenmu itu kembali harmonis, dan semesta memberikan pesan jika memang kamu memerlukan itu sangat memerlukan untuk bisa keluar dari masalahmu. Jadi tidak ada salahnya kamu membutuhkan yang namanya konselor, seorang yang bisa membimbingmu mungkin ini semacam konsultan pernikahan, atau mungkin meminta bantuan dari pemuka agama. Itu juga bisa, bukan hanya harus datang kepada seorang konsultan pernikahan Jadi mungkin kamu membutuhkan itu supaya benar-benar bisa keluar dari situasi yang sulit dengan pasanganmu. Atau kalau saya lihat di sini, you are a natural counselor. Kamu sendiri itu adalah seseorang konselor yang sangat alami. Setiap orang itu memiliki kemampuan sebagai seorang konselor, sebagai seorang penasehat begitu untuk diri kita masing-masing. And many people benefit from your guidance and reassurance. Jadi banyak orang itu yang mungkin sangat membutuhkan bimbingan kamu, atau mungkin di sini nasihat kamu. Jadi tanpa seorang konselor atau konsultan pernikahan yang sesungguhnya yang benar-benar seorang konsultan,
Sebenarnya dari diri kamu sendiri pun bisa untuk memperbaiki hubunganmu ini. Dengan apa? Dengan berkomunikasi, dengan berbicara hal-hal baik bersama dengan pasanganmu, dengan menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kalian, seperti itu. Oke? Jadi jangan ragu untuk menyelesaikannya di minggu ini, karena karma baik itu berpihak kepada kalian yang saat ini hubungannya sedang bermasalah, ya. Jika kamu memang sedang menjalani hubungan bersama soulmate-mu, saya yakin masalah-masalah seperti ini akan terselesaikan, asalkan dikomunikasikan. Oke? Dan secara pribadi untuk kalian yang memang mungkin baru saja patah hati, mungkin kamu baru saja ditinggalkan seseorang, mungkin kamu dikecewakan seseorang, ya. Itu sudah berlalu. Tidak usah terus difikirkan. Saatnya kamu menentukan sikap untuk hidup kamu. Di minggu ini semesta mengatakan seperti itu. Agar kamu bisa mendapatkan karma baikmu, tinggalkan hal-hal yang menyakitkan hatimu atau ya situasi yang sempat membuat kamu seperti ya bisa dikatakan di sini terpuruk ataupun merasa tersakiti. Tinggalkan itu. Di sini lebih menentukan sikap. Apa yang menjadi penentuan sikap kamu di sini? Semesta mengatakan lebih perhatian atau lebih peduli untuk kehidupan kamu saja. Mungkin kamu di sini lebih baik fokus untuk keluarga besar dalam arti orang tua, saudaramu, adik, kakak atau siapapun itu. Fokuskan kepada itu, kepada keluarga besarmu. Jangan terus terfokus dengan pasanganmu yang sudah menyakiti kamu, ya, mantanmu atau siapapun, ex kamu. Nggak usah mengingat lagi hal-hal yang sudah menyakitkan di dalam kehidupan kamu sebelumnya. Fokus dengan keluargamu yang ada dan fokus juga untuk pekerjaan kamu. Karena di sini ada kemajuan yang akan kamu dapatkan. Ten of Pentacles itu kartu yang sangat baik untuk kehidupan keluarga dan juga kehidupan dalam hal finansial. Jadi itu yang lebih baik kamu pikirkan saat ini, yang ingin kamu lakukan, yang harus kamu lakukan, ya. Tidak usah terus merasa ragu dengan kehidupan kamu ke depan karena terus terfokus dengan hal-hal yang sudah bisa dikatakan menyakitkan hati kamu, berakhirnya hubungan kamu dengan seseorang. Buktikan dirimu, begitu. Buktikan dirimu. Dan saya melihat di sini juga penentuan sikap untuk kalian yang masih dalam situasi belum bisa mengambil pilihan. Barangkali ada situasi yang ya cukup sulit antara kamu dengan pasangan. Kalau memang kamu merasa sudah sangat tersakiti, ini juga sebuah energi yang mengatakan ambil tindakan yang tepat untuk mengakhirinya. Mungkin saatnya untuk kamu mengajukan tindakan secara hukum. Mengajukan ke pengadilan misalnya. Karena itulah yang akan membuat perasaan kamu lebih stabil. Ya, fokuskan kepada keluarga besarmu saja. Ya. Di sini juga bisa mengindikasikan memang kamu akan merasa seperti belum yakin untuk bisa menghadapi atau melalui atau mewujudkan itu. Tetapi yang jelas buat rencana hidup kamu. Buat rencana hidup kamu ke depan. Jangan terus stuck dengan hal-hal yang sudah terjadi, dengan masalah hubungan kamu yang sulit atau dengan hubungan kamu yang sudah berakhir. Jangan stuck dengan hal itu. Apalagi kalau kamu masih dalam situasi masalah yang sulit dengan seseorang. Ambil tindakan. Jangan terus bertahan dengan hubungan yang ya mengecewakan atau yang sudah tidak sehat, ya, tidak bahagia. Mungkin sudah ada konflik atau apapun kamu dengan pasanganmu. Ini ada energi seperti itu saya lihat. Ambil tindakan secara hukum. Misalnya ajukan saja sudah ke pengadilan jika memang ingin melakukan tindakan hukum bercerai misalnya, ya. Jadi apapun itu perhitungkan baik-baik apa yang ingin kamu lakukan di sini. Tentukan sikap. Perhitungkan secara matang apa yang akan kamu buat untuk hidup kamu ke depan. Rencanakan kehidupan kamu sendiri. Sekali lagi jangan stuck dengan hal-hal di masa lalu.
atau hal-hal yang menyakitkan. Yang mengikuti media sosial saya semalam, entah kenapa saya sempat memposting tentang pilihan. Dan di sini ternyata bacaannya hari ini tentang pilihan juga di Good Karma. Dalam arti kita hidup itu memilih. Setiap orang hidup itu memilih. Dalam hal apapun kita memilih. Kita mau sehat ya kita memilih. Kalau kita mau sehat ya kita harus hidup sehat. Ya. Tidak makan sembarangan, berolahraga, seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau melakukan itu, artinya kita memilih sakit. Oke? Jadi apapun itu, seperti ini juga. Situasi yang sudah tidak nyaman kamu lewati atau kamu rasakan, itu pilihan kamu. Apakah kamu mau seperti itu terus atau tidak? Kalau kamu masih terus bertahan di situasi ini, artinya kamu masih di situasi abu-abu, nggak jelas mau apa hidup kamu ke depan. Kalau situasi hubungan kamu memang sudah terlalu sulit, buat pilihan. Pilihannya di sini sudah jelas saya katakan, kalau memang sudah tidak bahagia, mengecewakan, ya ambil tindakan. Tindakannya apa? Mungkin memang harus berpisah. Itu saja. Supaya apa? Supaya kamu nanti bisa menjalani hidup kamu selanjutnya itu dengan karma-karma baik. Ini energi karma baik. Jadi tidak ada hal-hal yang buruk yang akan ya bisa dikatakan di sini yang disarankan. Sesuatu yang layak kamu lakukan untuk mendapatkan karma baik kamu ke depan. Itu bisa jadi juga terbaca di sini. Ya, kalau saya melihat di sini berpisah atau bercerai itu bukan sesuatu hal yang tabu atau bukan sesuatu hal yang buruk. Untuk apa kita bertahan di situasi hubungan yang terus bermasalah dan mengecewakan apabila ya keadaannya memang sudah sulit? Lebih baik kamu mengakhirinya dan mencoba bahagia dengan hidup kamu selanjutnya. Rencanakan hidup kamu selanjutnya di sini untuk kamu jalani lagi ke depan. Ya. Begitupun yang baru saja patah hati, buat perencanaan hidup kamu ke depan. Yakinkan diri, karena di sini kamu tampaknya masih belum yakin. Karena kalau kamu bisa melewati itu, yang jelas ya hal-hal baik akan terjadi dalam hidup kamu. Oke? Jadi ini tentang kurang lebih sama. Mungkin kamu butuh bimbingan atau kamu juga butuh konselor ya. Mungkin kamu butuh penasehat hukum kalau kamu memang ingin mengambil tindakan bercerai misalnya di sini, atau kamu memang butuh seorang terapis agar kamu bisa benar-benar move on dari masalah sakit hati kamu. Apapun itu lakukan yang terbaik agar nantinya kamu bisa menjalani hidup kamu dengan tujuan hidup yang baru. Yang jelas tujuan hidupmu akan lebih bahagia ke depan. Oke? Kira-kira seperti itu yang saya lihat bacaan untuk Good Karma atau karma baik untuk minggu ini.